Oke, kami itu yakin dan percaya sekali kalau petani itu punya caranya sendiri dalam merawat alam, terutama merawat alam mereka. Mereka juga tidak mungkin merusak alam mereka karena ketidaktahuan informasi itu sering membuat mereka menerobos tadi. Selamat sore, halo Selamat Sobat sore. Konservasi. Kembali lagi kita di segmen Bincang Hutan Tropis. Lestari. Lestari. Oke, jadi perkenalkan dulu, saya Dodi Perwira dari Wahana Mitra Mandiri. Kita beralamat di Provinsi Jambi. Mungkin dari Bang, silakan kenalkan dulu Bang. Ya, saya Gi Irawan, saya bekerja di Mitra Aksi Pop Foundation. Kami juga berkantor dan berkedudukan di Jambi. Mungkin itu dulu Bang Dodi. Oh siap. Ya silakan. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Agus Daryanto. Saya dari Perkumpulan Gita Buana, beralamat di Ibrahim, Kota Jambi. Oke, berarti kita sama-sama Jambi Dari lah Jambi ya. berarti kita ini. Ya, siap. Baik, kali ini nih konsentrasi kita ini kan kurang lebih kita berbicara tentang fokusnya di konservasi. Ya. Tentu kita juga punya pengalaman masing-masing lah ya, terkait dengan konservasi di lembaganya berkegiatan seperti apa. Nah, aku coba menginikan lah bahwa di tempatku gitu ya, fokus kegiatan kami di konservasi itu di daerah pesisir lah ya, di berdekatan dengan Taman Nasional Berbak Sebilang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman lain mau dengar dulu nih. Kira-kira di Bang Ji nih, Bang Ji, atau kita ke Agus dulu nih? Kayak Agus lah ya, Agus dulu. karena yang muda lah ya. Oke. Bang Agus, nah gimana nih Bang, kalau untuk fokus kerjanya Lembaga Gita Buana ini terkait dengan lokasi lah ya, gimana nih Bang Agus? Baik, terima kasih. Mungkin kebetulan saya di Gita Buana lagi fokus di mitigasi interaksi negatif antar satwa gajah dengan manusia. Kita berkegiatan di Kecamatan Mandiangin, itu berlokasi di 2 desa. Yang pertama itu Desa Pemusiran, yang kedua itu di Desa Sepintun. Untuk saat ini usaha atau upaya yang kita lakukan itu pendampingan masyarakat dan pemberian paham terhadap satwa liar gajah. Gajah ya. Ya. Karena sejauh ini masyarakat belum memahami betul apa itu satwa liar gajah, gitu loh. Mungkin yang bisa kita lakukan yaitu pendampingan masyarakat, itu aja sih untuk di awal ya. Iya, untuk di awal aja dulu gitu kan. Jadi baik, tadi lebih fokusnya ke satwa ya. Nah, kalau di Bang Ji nih, Mitra Aksi ini gimana nih Bang? Nah di Mitra Aksi sendiri kami lebih fokus pada pemberdayaan di akar rumput, terutama petani-petani yang berada atau berdampingan dengan Taman Nasional. Kenapa kami memilih fokus di sana? Karena kami melihat petani-petani di pinggir Taman Nasional atau berdampingan dengan kawasan hutan itu, mereka sangat rentan sekali terhadap suatu isu. Maka itu mereka harus kita dampingi bagaimana peningkatan terutama ekonomi mereka bertambah. Mungkin itu yang ini gambaran besarnya, tapi secara kegiatan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Nah, untuk beberapa tahun terakhir kami bekerja di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tepatnya itu di Kecamatan Jangkat, ada beberapa desa di sana yang mereka merupakan desa penyangga. Ya, penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat. Taman Nasional Kerinci Sebelat. Itu Bang Dodi. Nah jadi unik sekali nih ya. Jadi kalau di Wahana Mitra Mandiri nih, mungkin ini aja ya kita ngobrol bahwa Wahana Mitra Mandiri ini alhamdulillah kita mendapatkan support ya dari TFCA. Kita bekerja dan berkegiatan itu lokasinya adalah 2 desa di Taman Nasional penyangga Taman Nasional Berbak Sembilan. Nah, jadi 2 desa ini yang pertama adalah
Desa Remabakutubo, yang kedua Desa Air Hitam Laut. Nah, di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kegiatan yang kami fokuskan adalah terkait dengan awareness, sosialisasi, edukasi, memberikan pemahaman atau penyadaran ke masyarakat. Itu mungkin kita punya ini masing-masing nih, pelajaran masing-masing, dan ini menjadi menarik dan kita bungkus semangatnya untuk berkonservasi, kan gitu ya. Mungkin ada apa? Perlu cerita lah. Ya, kita cerita terkait ada nggak sih keterlibatan masyarakat nih. Nah, mungkin Bang Ji nih, yang mungkin sudah lama ya berkegiatan, boleh dong di share gitu ya, keterlibatan masyarakat itu seperti apa, terus bagaimana prosesnya gitu, terus apakah ada singgungannya dengan konservasi atau seperti apa, mungkin boleh di-share gitu Bang. Ya, terima kasih Bang Dodi. Ini menarik sekali pertanyaannya. Nah, mitra aksi itu selalu memulai dengan data rona awal yang harus kuat. Maka ketika data rona awal itu kuat, kami baru bisa melakukan sesuatu. Bagaimana cara kami mengumpulkan data dan informasi itu? Kami melakukan pendataan sosial mulai dari rumah tangga per kakak sampai dengan keruangannya. Itu kami lakukan pendataan. Dan juga fasilitator kami itu, terutama pendamping lapangan kami dengan tim teknis itu, mereka live in, tinggal langsung dengan masyarakat. Di desa? Iya, di desa. Mereka tinggal di sana, mereka berbaur, bercerita dengan masyarakat. Nah, ketika data-data ini sudah terkumpul, barulah kita berdiskusi bersama dengan masyarakat, apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita implementasi di akar rumput itu. Kenapa? Kami tidak mau kegiatan yang dilakukan itu tidak tepat sasaran atau memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Maka data itu sangat penting, itu terutama. Kami juga melibatkan banyak pihak, terutama di desa ya, mulai dari pemerintahan desa, tokoh adat, kelompok-kelompok tani, kelompok ibu-ibu, itu kita libatkan semua. Kenapa? Kami tidak mau ada kotak-kotaknya di desa. Jangan sampai kita datang niat baik tapi terjadi permasalahan di tingkat desa, itu kita tidak mau. Nah, itu secara gambaran kami di lokasi, terutama kami bekerja di Kecamatan Jangkat, itu ada 6 desa. Dan juga kami membangun yang namanya sekolah lapang. Kenapa sekolah lapang itu? Sekolah lapang itu berbeda dengan sekolah yang pemahaman kita, terutama pemahaman anak-anak muda sekarang ini. Sekolah itu ada bangunan, ada guru. Nah, di sana kami terapkan itu adalah sistem pendidikan orang dewasa. Setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Mereka bisa belajar di kebun antar petani. Apa harapan kami dari sana itu? Kami ingin ada bertukarnya informasi antara petani. Salah satu contoh, ketika petani yang satu dia bisa membasmi hama, dia akan bercerita dengan petani yang kedua, dan juga itu saling terjadi ya. Terjadi. Nah, apa sangkutnya dengan konservasi? Kami melihat, terutamanya di lokus lokasi kami bekerja, terutama mitra aksi ya, permasalahan nyata yang dihadapi petani itu dan juga hasil temuan-temuan kita di lapangan, itu permasalahannya adalah pertanian tidak ramah lingkungan. Pertanian tidak ramah lingkungan. Lahan, apa itu Bang? Itu pertanian tidak ramah lingkungan. Lahan banyak yang kritis atau sudah tidak subur, dan juga lemahnya posisi tawar petani terhadap tanaman mereka sendiri. Itu nah, terkait ini harga ya? Iya, harga. Itu menjadi persoalan yang kami anggap serius. Terutama petani, mereka tidak ada posisi tawar di produk atau hasil pertanian mereka. Nah, itu kita dampingi bagaimana mereka punya posisi tawar. Terlebih dari itu, mitra aksi juga dalam melakukan pemulihan lahan kritis ya, terutama. Kenapa kami melihat beberapa tahun terakhir terjadinya perluasan kebun-kebun baru ke arah Taman Nasional. Nah, persoalannya itu adalah tanaman tanah atau kebun masyarakat yang ada di sekitar mereka itu sudah tidak subur. Kami mulai masuk dari sana, dari sekolah lapang itu, bagaimana kita memulihkan tanah di sekitar mereka itu, terutama kebun-kebun terlantar. Kalau kita ke lokasi itu, biasanya di pinggir hutan, kita bisa lihat langsung tanah kebun mereka yang ada di dekat-dekat pemukiman itu tidak diolah. Nah, ini menjadi pertanyaan serius. Kenapa? Kenapa mereka memilih yang lebih jauh? Nah, ketika kami berdiskusi dan juga mengambil keputusan bersama dengan
petani-petani itu ditemulah titik temunya itu adalah tanah itu sudah tidak subur. Oke. Maka kami berangkat dari sana bagaimana memulih lahan kritis, membuat tanah itu subur agar apa? Agar menekan lajunya pembukaan lahan baru. Oh, oke. Karena ini kalau kita biarkan terus-menerus itu akan terus terjadi. Betul. Taman nasional akan bisa habis. Oke. Berarti Nah, itu di benar. situ ya. Iya. Jadi artinya bahwa ada kelibatan masyarakat Oh, iya, tentunya iya, dalam itu. suatu permasalahan konservasi ya Hmm. gitu ya. Sama sih menurutku Bang, seperti yang ada di kegiatan Wahana Mitra Mandiri iya. ya di Hmm. pesisir gitu ya. Yang notabene adalah masyarakat desa penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang, kami coba melibatkan penuh. Artinya melibatkan penuh ini mulai yang dari pemerintahnya, kita coba menggandeng pemudanya, kita coba sampai kepada anak-anak yang masih di tingkat SD ya gitu. Kami coba melakukan beberapa macam sosialisasi gitu kan, kita coba ngobrol dari hati ke hati karena memang permasalahannya bukan hanya terkait mereka untuk menjaga lokasi Taman Nasional gitu, tapi bagaimana mereka menjamin ruang hidup mereka kan begitu. Karena memang di sana Bang ya, kita temui bahwa mereka dari dahulu sudah berdampingan dan berdamai dengan satwa di sana gitu ya. Jadi interaksi negatif itu pasti ada. Artinya juga itu menjadi evaluasi nanti bagi masyarakat di sana. Nah, keterlibatannya adalah ketika kami coba melihat benang merahnya. Jadi masyarakat ini ada unsur acuh lah ya, karena menganggap interaksi negatif selalu aja terjadi gitu kan, itu sudah ini. Nah, kami mencoba bagaimana ini tidak terlalu terekspos. Nah, selama ini adalah isu-isu yang keluar gitu ya, ketemu jejak langsung diposting, itu kan menjadi hal yang mungkin orang-orang yang konservatif gitu kan melihat, wah ini udah ada di sana, ada temuan gitu. Nah, kita coba menghubungkan itu, keterlibatannya kan. Kita coba menghubungi BKSDA, kita coba BKSDA Jambi ya, kita coba menghubungi Taman Nasional Berbak Sembilang, kita koordinasi agar bahwa masyarakat di sana perlu diberi sentuhan. Nah, banyak hal yang perlu dilakukan dan itu semua berproses. Bagaimana masyarakat menjamin ruang hidup atau kebun-kebun mereka tidak diganggu dengan cara mungkin melakukan kegiatan patroli mandiri gitu kan. Ketika ada temuan mereka akan langsung berkoordinasi dengan stakeholder terkait, tidak langsung post kan begitu kan. Latahnya kita kan di situ tuh. Ada temu jejak gitu kan, kita akan melihat, oh ini nih bukan jejak si nenek nih gitu kan, tapi ini jejaknya yang lain, terus dipost, dibikinlah ininya kan, diksinya yang bla 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 sehingga viral gitu kan. Itu yang kami secara kelembagaan itu yang kami skip ya, bahwa supaya jangan ini dulu lah ini keluar, kita koordinasi dulu. Nah mungkin kalau sebelum ke Bang Agus, saya mau tanya lagi. Nah, ini kan menarik ini yang dilakukan oleh kawan-kawan Wahana Mitra Mandiri ini. Saya lihat beberapa bulan terakhir ini, terutama dalam melakukan edukasi ini. Nah, edukasi ini apakah fokus di desa dampingan atau untuk umum? Gini, mungkin edukasi yang kami maksudkan adalah memberikan pemahaman sejak dini kepada anak sekolah ya. Dini kan masuk SD, SMP gitu ya. Kami berharap pesan moralnya adalah ketika ini kita sampaikan kepada anak-anak murid di sekolah, mereka mengiyakan bahwa di sekitar mereka itu memang sudah ada dari dahulunya gitu ya. Ada satwa liar di situ ya. Dalam konteks ini ada harimau Sumateranya di situ. Dan mereka harus meyakini bahwa itu bukan menjadi apa ya, kalau bahasanya itu enggak yang sesuatu yang ditakuti gitu loh. Nah, karena apa? Nenek-nenek mereka yang telah lama di situ sudah berdamai sebenarnya. Hanya saja ya kita mereka ini kita giring lah ya, kita giring supaya begini loh harimau Sumatera itu. Terus kita bikinkan ya, kita buatkan lomba gitu ya, dan temanya tentang pelestarian harimau Sumatera. Nah,
edukasi ini kami baru terapkan di 2 desa ini. Nah, role modelnya karena di desa lain mungkin bisa saja. Akan tetapi selain edukasi ini ada yang mungkin sudah ada di tempat lain. Jadi bukan hanya di lokasi itu saja yang kami mencoba mengadop juga apakah mungkin ini bisa dilakukan. Termasuk kita coba giring kegiatan Global Tiger Day itu di lokasi gitu. Enggak di provinsi gitu ya, tapi kita di lokasi yang menyentuh sekali itu di situ. Langsung ke masyarakat, Bang, ya. Benar. Mungkin saya nambah lagi, Bang Rudi. Bagaimana ketika melakukan edukasi itu respon atau sambutan dari masyarakat itu terkait dengan itu. Nah, kenapa saya berpikir kan kayak anak-anak TK, kan mereka cuma tahu itu cuma di gambar, atau mereka bilang harimau itu hidupnya di kebun binatang. Nah, bagaimana untuk menjelaskan kepada terutama anak-anak usia seperti PAUD, TK itu? Ya, mungkin samalah pemikiran kita. Di awal sekali kita melihat bahwa perlu diberi sentuhan. Nah, kita datang ke situ, tentu mereka akan bertanya, ini mau apa lembaga ini? Tentu kita harus memberikan pemahaman dulu ke orang-orang yang kita anggap bisa nih memberikan pemahaman ke mereka. Karena kita tidak bisa langsung menyentuh. Kita ngobrol dulu ke kepala desanya, kita ngobrol dulu ke tokoh masyarakatnya, kita ngobrol ke ibu-ibu yang mungkin pernah mendengar kejadian-kejadian cerita itu. Nah, gitu sih, Bang. Ya, menarik. Yang ininya. Mungkin kalau Bang Agus di Gajah nih nggak tahu nih kalau kalau di Gajah gimana nih di ininya? Kalau di wilayah kerja Gita Buana di interaksi negatif satwa gajah dengan manusia, mungkin kami pihak dari Gita Buana itu lebih ke masyarakat. Ya, kita mengedukasi, mengajak serta menyadartahukan kepada masyarakat bahwasanya satwa gajah tersebut itu penting untuk berlangsungnya ekosistem yang ada di Indonesia. Nah, jadi di kegiatan Gita Buana ini kami melakukan atau melaksanakan penanaman serewangi. Serewangi yang berjenis maha pengiri. Nah, itu kita gunakan sebagai barier batas antara hutan harapan ke penduduk, ke desa, ke kebun inilah ya. Iya. Ke desa. Itu berada di 4 titik. 4 titik. Metode penanaman serewangi ini kita pakai jarak lebar tanam 15 meter, panjang 1 kilo dengan jarak tanam 1x1. Fungsinya di sini kita berpengharapan satwa gajah tadi tidak ke masyarakat lagi, ke kebun masyarakat. Nah, itu dia. Kenapa kita tanam serai, kan itu pertanyaannya. Betul. Kenapa pilih serai? Kenapa pilih serai? Kenapa enggak cengkeh gitu atau misalnya bambu, kunyit gitu kan? Ya, jadi dipercaya atau memang kita memang lagi menguji coba serai ini sebagai barier. Karena dipercaya serai ini aromatiknya tidak disukai oleh gajah. Oh, gitu. Nah, jadi kita menanam serai ini di titik-titik yang dipercaya, yang dilalui oleh gajah. Nah, itu juga kita bekerjasama dengan dengan perusahaan Hutan Harapan dan segala macamnya. Di mana nih titik-titik yang sering dilalui? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa di mana gajah melintas itu akan dilalui sampai dia mati. Mungkin dari 5 tahun, 10 tahun atau mungkin 20 tahun kemudian dia bakalan lewat di situ gitu loh. Oke, Bagus. Mungkin saya potong sedikit ya. Saya ingin bertanya, ini penasaran saya nih, Bang. Nah, selama proses penanaman serai itu kan ada rentang waktu itu. Serai itu berapa lama sampai besar?
Kalau serai itu dari tanam sampai dia dikatakan tumbuh dengan baik itu sekitaran 6 sampai 7 bulan. Nah, itu kan kalau serainya masih kecil, Iya, ya. apakah gajah itu tetap lewat atau enggak? Itu menurut Mas Dodi selama ini, mungkin itu menarik kan, ini pengalaman yang menarik Iya. juga. Iya, iya. Kalau untuk proses pertumbuhan kita, jadi pertanyaan abang, apakah dia masih lewat Ya, ketika ketika serai kita- masih kecil? Kan itu. Jadi itu kita bekerja sama dengan pihak Hutan Harapan. Informasinya tentang keberadaan gajah saat ini, contohnya kan. Jadi kami beserta warga itu langsung atau bergerak cepat untuk menghalau. Nah, itu jadi dengan berjalannya waktu serai sudah menjadi tanaman sudah sempurna pertumbuhannya, itu bisa dikatakan 6 sampai 70% berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Hanya beberapa atau di tempat saya kerja itu hanya 1 kali dia lewat. Nah, jadi itu pun lewatnya nggak di tengah-tengah. Jadi dia lewat, misalnya dia panjang 1 kilo, dia melipir ya bahasanya ya. Melipir tuh lewat pinggir, tapi tetap masuk ke warga. Jadi kita mempercayai bahwa serai itu berfungsi. Nah, dan juga kita mengedukasi masyarakat atau berpengharapan kepada masyarakat itu serai tadi, tanaman kita tadi itu menjadi bank bibit. Kenapa dikatakan bank bibit? Mungkin warga berantusias mengambil bibit serai wangi untuk ditanam atau dibudidayakan di pinggiran kebun masing-masing. Itu sih harapannya. Jadi kalau melihat tadi, Bang Agus, dari Bang Ji bilang tadi, kena waktu ya apa ketika kecil gimana gitu. Kalau saya sih sebenarnya gini Bang, kenapa harus serai wangi gitu ya? Apakah misalnya gini, kita nggak hanya sekedar melihat bahwa untuk memprotek gajah saja, tapi bagaimana, apakah ini ya sudah ada turunannya dari itu atau hanya sekedar bumbu dapur kan gitu tuh? Iya. Apakah ini mungkin entah mau dibikin apa? Nah, itu gimana tuh Bang? Ada nggak yang mungkin di programnya lah, ada nggak programnya itu? Kenapa? Jadi pertanyaannya kenapa harus serai wangi gitu kan? Yang pertama itu serai wangi jarak proses pertumbuhannya lebih cepat. Ya dia itu tinggi Bang, jadi sekitaran ya mungkin sedagu kita orang dewasa. Terus kenapa pertanyaannya apakah ada tindak lanjut gitu? Apakah ada yang dilihat dari serai tadi gitu kan? Jadi kita orang Gita Buana itu memang belum didiskusikan lebih berkelanjutan. Kita punya rencana habis project ini kita mau memanfaatkan serai wangi untuk kita ambil minyak serai wanginya. Nah, itu menjadi nilai ekonomis. Jadi masyarakat ini, kalau ya kita sama-sama tahu, masyarakat ini kalau tidak ada nilai ekonomisnya mereka acuh tak acuh atau memang dia cuek kan gitu. Nah, jadi kita bukan berjanji tapi kita masih mengusahakan gimana nih kelanjutannya tanaman ini, karena itu tuh luas loh. 4 titik 1 kilo 15 meter. Jadi kalau misalnya seandainya ini berhasil, cukup ya menaikkan ekonomi warga. Itu dia. Bagus. Keren itu. Keren. Dapat. Nah, mungkin saya tambah lagi Bang. Iya. Nah, ini kan gajah itu melintasi ya, berarti dia masuk ke kebun masyarakatnya di sana. Iya. Nah, di kebun masyarakat sendiri itu sekarang itu banyak tanaman apa ya sampai gajah itu, atau memang itu jalur gajah atau apa istilahnya? Sebenarnya kalau kita telusuri kenapa gajah masih masuk ke kebun warga, sebenarnya itu perlintasan dia dari mungkin dari kalau seperti kata Bang Dodi tadi, dari nenek kakeknya sebelumnya. Mungkin sudah orang lewat situ gitu. Emang sudah lewat situ, karena ya kita sama-sama tahu dulunya itu di sana ya hutan. Ya kembali ke bicara tentang ekonomi, ketika lahannya di suatu tempat sudah tidak produktif, mereka akan mencoba mencari lahan baru yang lebih produktif gitu loh. Oke, menarik itu. Jadi artinya bahwa
apa dalam konteks konservasi. Iya. Kalau konteks konservasi ini lebih keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Sangat penting. Artinya bahwa konservasi ini menjadi tanggung jawab semua, bersama. kan gitu. Karena saya berpikir bahwa bukan hanya di tanggung jawab di pemerintah gitu katakanlah, bukan hanya tanggung jawab pemerhati lingkungan, tapi ini juga menjadi semua lah ya, termasuk masyarakat. Nah, terkadang juga saya melihat bahwa ada juga sih sebenarnya di desa lah ya, di desa yang mungkin keterlibatan masyarakatnya rendah, karena mungkin untuk kehidupan mereka saja susah, apalagi untuk terlibat. Nah, terlibat di sini kan mungkin dalam konteks-konteks mereka untuk ikut kegiatan, berkegiatan itu kan agak rendah, atau diajak untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol gitu. Ya itu juga yang, sorry Bang, jadi itu juga menjadi kendala di kita di awal itu, mengajak mereka untuk ikut serta di kegiatan kita. Kenapa dibilang ikut serta? Karena kita gimana bahasanya, kita memperdayakan, kita mengajak mereka untuk sama-sama mengerjakan proyek ini, biar jangan mereka berpikiran ya biasalah kalau kita masuk ke masyarakat ini, saja gitu. Jadi jangan mereka berpikiran mereka hanya objek ya uji coba kita gitu kan. Benar sekali. Jadi ya syukur-syukurnya sekarang masyarakat sudah menjadi mitra kita di kegiatan, dan juga kita pasti di awal kita menggandeng kepala desa, RT, RW dan segala macamnya. Ya untuk sekarang kita sudah berkegiatan dengan nyaman. Oke, artinya semua terlibat di situ ya. Terlibat. Artinya dalam konteks program yang sudah dilakukan itu semua terlibat. Iya. Apapun bentuknya, karena memang kita ingin konservasi ini bisa menjadi satu kesatuan utuh untuk memeliharanya, untuk melestarikannya. Tapi kalau mendengar tadi yang kita ngobrol-ngobrol ya Bang Ji ya, seperti Bang Ji bilang nih, kalau di lokasi Bang Ji gitu ya, di Mitra Aksi, apakah melihat nih Bang, mungkin berkegiatan dengan program yang Abang lakukan gitu kan, mungkin mencoba mengembalikan memulihkan tanah tersebut gitu kan, dengan seperti apa, dan sehingga secara data tidak ada lagi masyarakat ya yang membuka lahan baru atau membuka hutan yang ada di sekitar Taman Nasional. Nah itu gimana tuh Bang? Apakah ada nggak seperti itu? Artinya ada nih contoh ya, ada nih dengan kegiatan kita mereka sudah tidak mau lagi jauh-jauh ke sana buka lahan baru, sementara di sini ada lahan kosong yang bisa diproduktifkan kembali. Nah itu gimana tuh Bang? Iya, karena kami berangkat dari data tadi yang saya ceritakan, dan juga kami live in di sana berbaur dengan masyarakat itu. Kalau sekarang itu terjadi penurunan laju pembukaan lahan. Itu terlihat dari perubahan tutupan lahan juga, terutama di lokasi-lokasi kerja kita. Kenapa? Persoalan-persoalan serius yang petani yang kita dampingi ini selama ini, yang menjadi persoalan mereka kan tanah yang mereka kelola yang di dekat-dekat itu sudah tidak subur. Bagaimana kita bilang tidak subur? Karena kita berbicara berdasarkan data ya. Kita ada tim lab, cek pH tanahnya berapa, kandungannya apa saja. Nah dari sanalah kita tahu apa yang harus kita lakukan di tanah Bapak si A. Contoh, kita melakukan apa yang akan kita lakukan cara memulihkan tanahnya. Terutama ketika tanah itu sudah pulih, kita lakukan pembuatan pupuk gitu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil itu. Nah, sistem pelatihan kita juga di sana itu sistem pupuk organik itu. Kita pembuatan pupuk organik, tapi memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Kenapa? Kita tidak mau kalau bisa kita membuat sendiri, kenapa harus membeli? Nah, itu yang selalu kita tanamkan ke petani. Dengan hal-hal seperti itu, terutama dia bisa menurun pengeluaran petani dalam pertanian. Karena sekarang ini kita sangat coba kita uji di diri kita sendiri saja. Kalau kita punya lahan pertanian itu pengeluaran yang terbesar itu adalah pupuk. Nah, sedangkan pupuk itu ketergantungan sangat luar biasa sekarang. Nah, bagaimana kami memulai dari hal-hal yang kecil itu?
ketika tanah mereka sudah subur, logikanya saja begini, ketika tanah sudah subur di samping rumah mereka, mereka tidak akan lagi jauh-jauh masuk hutan. Nah, kami lihat pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, terutama di lokasi dampingan kita, itu sangat efektif dan sangat bisa kita bilang apa sekarang ya, perubahan itu ada di tingkat desa itu. Perubahan bentuknya seperti ini, apakah kan begini Bang, dalam program ya isu konservasi yang kita bawa, apakah mereka itu pertama ini tidak mungkin, ini sudah budaya kami nih, kan gitu nih, ada lihat nih budaya kami ya sudah ini ke mana, apalagi sekarang nggak bisa pakai apa lahan dibakar atau gimana. Kalau di sana gimana nih Bang? Oke, kami itu yakin dan percaya sekali kalau petani itu punya caranya sendiri dalam merawat alam, terutama merawat alam mereka. Mereka juga tidak mungkin merusak alam mereka karena ketidaktahuan informasi itu sering membuat mereka menerobos tadi di batas-batas. Nah, di sekolah lapang itulah kita menyadarkan ketika terjadi kerusakan apa dampak dari terutama masyarakat kalau kita menggunakan pupuk kimia, apa yang dampak untuk kesehatan kita. Nah, itulah yang terjadi diskusi-diskusi di sekolah lapang itu. Itu sangat luar biasa saya rasa. Bagaimana kami menggabungkan kearifan lokal di sana dengan ilmu-ilmu yang pendidikan sekarang, kita menyatukan itu. Saya rasa sangat luar biasa. Gitu Bang Dodi. Dan itu terbukti ya? Iya, terbukti. Dengan ini ya? Mudah sekali sangat untuk membuktikan itu. Ketika mereka menanam sayur-sayuran, biasa mereka akan membeli pupuk kimia. Nah, sekarang mereka sudah bisa menggunakan dari bahan-bahan yang ada di sekeliling mereka. Nah, secara otomatis mereka tidak membeli lagi. Walaupun harganya jatuh, mereka tidak terasa rugi. Karena mereka pupuk tadi dari lingkungan mereka sendiri. Dan kita juga selalu mendekankan menggunakan bibit-bibit lokal, terutama yang tahan terhadap serangan hama, iklim atau apa. Kenapa? Masyarakat kita ini, terutama Indonesia ini, mereka punya bibit-bibit lokal yang bagus, terutama sejenis padi, sayur, itu ada itu. Oh, berarti lebih kepada di sana ya memang tidak mungkin lah ya rasionalnya kalau ada kebun di sebelah rumah mereka harus ke sana. Terus juga bagaimana cara mereka ya punya masing-masing lah petani nih ya, mereka tidak akan merusak alam mereka sendiri. Dan mungkin juga aku bisa cerita sedikit nih Bang, kalau di Wahana Mitra Mandiri nih keterlibatan ataupun program yang sudah kami lakukan mungkin sedikit berbeda lah ya, namun konteks konservasinya ada. Dalam upaya mitigasi konflik nih, upaya mitigasi konflik ini kita sadar betul harus ada patron yang di akar ya di desa gitu kan, yang harus ya katakan harus, karena hanya mereka lah yang supaya sadar dan mandiri. Nah, kita coba buat kelompoknya di sana, kita ajak ayolah kita sama-sama, karena apa, kita berharap tidak ada lagi interaksi negatif. Harapan kita itu. Caranya seperti apa? Ya mungkin mereka akan melakukan kegiatan patroli. Terus juga ketika misalnya kami hubungkanlah mereka ini dengan BKSDA Jambi. Kita hubungkan dengan Taman Nasional Berbak Sembilang. Artinya bahwa ketika misalnya terjadi interaksi negatif, ini ketika di desa ya, mereka langsung dapat dari kelompok ini. Dia tidak dapat dari informasi yang lain. Karena apa? Apalagi sekarang gadget ya, zamannya digital, jadi tinggal bisa kirim dan segala macam. Kita buatkan aturan mainnya juga seperti itu. Jadi Bang mau ini, jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Wahana Mitra Mandiri, apakah sudah efektif sejauh ini gitu loh? Maksudnya sudah menjangkau semua kalangan masyarakat, dan juga apakah mereka sudah lebih mandiri gitu loh? Gini Gus, jadi kegiatan atau program yang kami jalankan tentu semua harus mendukung ya. Baik dari masyarakat, pemerintah maupun kita atau pihak-pihak luar yang sadar betul bahwa harimau ini sudah hampir punah. Berbicara efektif atau tidak itu tergantung orang yang menilai. Namun kami secara kelembagaan kami menyadari betul, melihat kondisinya masyarakat atau warga desa yang
kebunnya di sekitar kawasan Taman Nasional ya, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional itu yang lebih katakan lebih peduli. Lebih peduli. Ya, peduli. Iya. Mereka yang terdampak yang Karena lebih peduli. mereka yang terdampak. Iya, betul. Kami tidak menapik bahwa ada juga yang tidak peduli ya. Artinya orang-orang yang berada di pusat pemukiman yang mungkin tidak terlalu terjadi interaksi. Iya. Nah, namun yang yang kami sisir, yang kebun-kebunnya, kalau di sana ada istilah parit ya. Di parit-parit ini yang sekitar kebun mereka itu yang sering dilalui atau ruang lintasnya, itu yang kami ajak. Apa di sana gajah atau harimau? Di sana harimau Sumatera, Bang. Harimau Sumatera. Jadi memang di awal pun juga kami berkoordinasi dengan pihak balai ya, pihak Taman Nasional. Juga di situ memang ternyata belum ada lembaga yang mendampingi. Kami mencoba mengambil daerah situ pun juga banyak pertimbangan. Nah, kita koordinasi, kita mendapatkan dukungan, kita cari datanya, ternyata memang interaksi negatif itu sering terjadi. Nah, sering terjadi karena yaitu tadi ada beberapa faktor. Salah satunya begini. Kalau di daerah huluan ya, daerah mudik lah ya bahasanya, di daerah kabupaten mulai dari Sarolangun, Merangin gitu, Kerinci sampai ke Sungai Penuh yang saya tahu, mereka mengkandangkan ternaknya di samping rumah atau di belakang rumah. Nah, kondisi berbeda di Kecamatan Sadu, khususnya di Remah Bakutuo dan Air Hitam Laut. Mereka hanya membuat kandang itu di kebun. Dan itu jaraknya ke pemukiman cukup jauh, bisa 2-3 kilo. Apakah warga yang punya ternak tadi tidak stay di kebun atau memang di pulang ke rumah? Iya, maksudnya itu. Iya, jadi kalau kami data yang kami terima ya, kami ngobrol-ngobrol beberapa yang punya ternak, mereka bilang selama ini seperti itu. Jadi mereka pulang pagi, buka lagi kandangnya di padang yang sudah mereka ini. Padahal mereka sebenarnya sadar bahwa kami sudah berdamai lah bahasanya. Dan banyak sekali misalnya ternak yang menjadi mangsa gitu ya. Ada juga ternak yang dimangsa di sini minggu depan atau bulan depan ada lagi. Yang terparahnya yang ketika satwa buruan si harimau ini nggak ada gitu. Nah, cuman mereka menyadari itu hal yang biasa bahwa kami sudah berdamai dan kita coba merangkul, ayolah Pak buat kandang di sini. Nah, cuman bahasa mereka adalah ketika kami buat kandang di dekat rumah, itu terlalu sulit untuk cari pakannya. Jadi permasalahan pakan ya. Benar. Sementara kami kan kerja selama ini dilepas gitu. Dilepas liarkan. Jadi pagi dilepas, sore dipulangkan. Karena kami sampaikan bahwa ternaknya jenis apa banyak di sana? Di sana sapi ya umum sapi, kambing ya di situ. Mungkin ada juga yang kerbau, tapi di situ lebih sapi dengan kambing sih. Ada domba juga, biri-biri ya kalau di sana. Oke, Bang Dodi, mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya, terutama kawan-kawan mitra Wana Mandiri ini kan dalam proses ini ya, mungkin kita berbagi bisa jadi masukan untuk kami yang di sini. Apa tantangan kawan-kawan dalam melakukan hal kegiatan program ini di sana? Tantangan itu. Tantangan lembaga ya? Bang Dodi rasa itu sangat penting dan ini harus kita bicarakan serius. Oke, baik. Tantangan pertama ya, tantangan kalau lokasi ya, karena lokasi ini memang di daerah pesisir, terus akses juga sulit gitu ya. Kalau untuk akses dari Jambi mau ke lokasi itu memang sulit. Namun itu memang seperti itulah dari dulunya. Terus tantangan yang lain adalah ada istilahnya masyarakat ini kan melihat dulu lah, melihat contoh lah. Jadi kalau mereka belum dikasih contoh, mereka nih agak enggan gitu ya. Nah terus juga kan kami menganggap mereka sebenarnya apalagi sudah kecanggihan teknologi lah ya, harusnya mereka bisa mengkandangkan ternaknya yang lebih serius ya, lebih bagus gitu kan, apakah rangka baja atau rangka besi gitu kan. Nah saya melihat memang
di sana saja itu juga kehidupannya juga ya boleh dikatakan menengah sih ya, menengah lah ya untuk penghasilan mereka. Nah, tantangan kami pun juga berkegiatan itu ketika berkomunikasi nih. Karena memang rata-rata di situ bukan asli ya, bukan asli tapi keturunan lah. Ada keturunan dari Bali. Sudah campur ya? Iya, ada keturunan dari Bali di situ, Bang. Ada keturunan orang Bali, ada keturunan Bugis, ada Banjar gitu ya. Jadi beradaptasinya kan karena kita mungkin Melayu gitu, kita ngobrolnya agak sedikit gitu ya. Komunikasi, Bang, ya. Komunikasi dengan orang Bali pun juga begitu. Kami juga kaget juga ketika kami dapat informasi kok ada pura gitu ya di situ ada. Gitu. Namun juga secara overall orangnya baik, tapi tentu perlu pendekatan yang ya begini, orang Bugis begini, orang Banjar begini, orang Bali begini, gitu sih. Kalau aku bilang yang nggak inilah ya, yang menjadi tantangan serius itu sih nggak ada, yang ya kalau aku bilang bisa diatasi lah, ya gitu. Menarik. Iya. Oke, Bang Dodi. Nah, mungkin saya masih nyambung yang tadi ya, Bang ya. Oke. Ini kan terkait dengan program kan ada waktunya. Bagaimana kawan-kawan Bang Dodi itu merasa ini akan terus berlanjut? Atau cuma ketika ada Bang Dodi dan kawan-kawan dia terus berkegiatan? Ketika nggak ada itu gimana, Bang Dodi, untuk memastikan kalau kegiatan yang baik itu yang dilakukan, yang dicerita tadi itu tetap berlanjut? Oke. Kami memandang ya Wahana Mitra Mandiri ini ada yang sifatnya project, ada yang sifatnya program lah. Secara internal kami gitu kan. Mana yang kepentingan ini secara project dan ini yang bisa dari project ini bisa menjadi program jangka panjang. Balik lagi bahwa salah satunya kita coba menyandingkan lah ya. Menyandingkan ini dua desa ini dengan pihak terkait yang berhubungan dengan konservasi ya, yaitu BKSDA Jambi dengan TNBS. Artinya bahwa kami melihat penting exit strategi kami ketika kami tidak berkegiatan di situ, mereka juga tetap melakukan patroli paling tidak secara mandiri gitu kan. Nah itu tetap ketika ada temuan mereka langsung berkoordinasi. Namun kita membuat awalnya, kita menyusun SOP-nya, standar operasional prosedur untuk patrolinya. Tidaklah mereka tidak serta merta patroli itu enggak, tapi mereka kita berikan informasi itu. Kita berikan pelatihan, terus mengambil data sesimpel mungkin, capture foto untuk kita laporkan, lengkap dengan titik koordinat dan segala macamnya. Nah itu yang menjadi penting dan itu kita siapkan dalam program yang disupport sama TFCA ini. Terus kemudian sisi lain bahwa kita masih berkomunikasi. Kita masih berkomunikasi secara by phone gitu Kontak kontaknya ke Pak Kadesnya, ke kelompoknya. Artinya bahwa selama hubungan baik kita masih terjalin, mudah-mudahan untuk ada jangka panjangnya, ada berkegiatan lagi, mereka selalu terima gitu. Jadi bukan hanya yang kayak kemarin nih gitu kan, seperti kemarin datang bawa proyek terus pulang begitu aja. Ya misalkan proyek ada pembibitan, nanti setelah itu pulang nggak ada ininya, nggak tahu. Karena memang begitu Bang, ada yang mereka sadari dulu pernah kasih bibit tapi nggak tahu nih bibitnya untuk apa gitu kan. Kami mencoba ya mungkin mereka harus pendekatannya tuh harus itu. Salah satunya tadi betul seperti Abang bilang live in. Dan aku pikir juga mungkin di Gita Buana juga live in di desa. Iya, kita selalu ada meluangkan waktu itu setiap per bulannya kita monitoring bahasanya. Monitoring. Jadi kami dua orang sebagai bahasanya staf lapangan ya, orang lapangannya. Kita stay di desa itu. Berapa desa? 2 desa. Jadi satu orang itu mengontrol satu desa, itu 2 demplot. Ada demplot. Iya, demplot Serewangi tadi. Jadi kami stay atau berdiam di masyarakat itu selama 10 hari.
Jadi 10 hari itu semua kegiatan yang akan kita lakukan kita diskusinya dengan baik kepala desanya, kalau di sana itu kepala dusunnya, KRT-nya gitu. Jadi kita ada meluangkan waktu itu ada sekitar 1 malam atau 2 malam berdiskusi langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apa-apa aja nih yang akan kita lakukan? Apa-apa aja nih ide-ide yang masyarakat punya yang akan kita laksanakan terkait dengan interaksi negatif satwa dengan manusia. Nah, untuk pencegahan untuk gitu-gitu pencegahan. Ya. Dan juga kita selalu mengedukasi masyarakat untuk berkomunikasi baik dari pihak Hutan Harapan sebagai tempat konservasi gajah tersebut. Nah, jadi kita sebagai fasilitator desa ini diharapkan menjadi wadah untuk masyarakat dan pihak-pihak yang bersinggungan langsung ke konservasi ini gitu loh. Kalau sejauh ini sebenarnya yang kita hadapi itu atau masalah yang kita hadapi meyakinkan masyarakat. Mungkin itu dialami sama Bang Gi sama Bang Dodi mungkin gitu kan. Cuman cara mengatasinya mungkin kita memiliki cara berbeda-beda gitu. Kalau kami ya pendekatan ke masyarakat itu ke diskusi aja sebenarnya dan juga menjalin komunikasi yang baik atau mengajak aparatur desanya untuk berkegiatan bersama gitu. Mungkin itu aja. Mungkin saya nambah. Berapa banyak desa yang di sana itu? Atau cuma 2 desa saja? Kalau yang terdampak langsung itu 2 desa. Oh, 2 desa. Yang langsung berbatasan dengan Hutan Harapan. Nah, jadi ditentukanlah titik yang menjadi tempat yang paling strategis untuk ditentukan. Jadi makanya disitulah tempat Demplot tadi dibuat dan juga kita sebagai fasilitator desa memonitoring nih tanaman serai dan juga kita selalu mendata masyarakat yang mengambil bibit dari Demplot kita, lokasi tanamnya di mana, kita ambil titik koordinatnya, kita catat berapa batang perkiraannya dan juga luasannya. Oke. Nah, jadi mungkin saya sedikit ya masih menjanggal di sisi saya ya. Ini kan menarik juga, pembelajaran bagus menurut saya. Serai itu bisa. Seandainya ketika patroli itu ternyata gajah itu menerobos serai itu, ada nggak bahan refleksi? Berarti apa yang salah? Ada nggak didiskusikan di tingkat petani atau khususnya pemilik kebun atau siapa? Kalau seandainya itu sudah pernah terjadi sebenarnya. Di Demplot yang saya monitoring ini ada sekali itu dia melintas. Jadi setelah melintas itu kami, saya sebagai fasilitator desa dan warga yang ikut langsung berdiskusi nih, apa penyebabnya dia masih lewat sini. Padahal tanamannya sudah bisa dibilang sudah tumbuh dengan sempurna, baik gitu kan. Ternyata kalau kita lihat, kita pelajari tanaman serai ini, mungkin pada saat itu kurang rapat. Nah, jadi kalau untuk saat ini setiap penyulaman atau penanaman ulang kita mengkecilkan jarak tanam yang awalnya 1x1 menjadi setengah meter, 50 cm. Okay. Nah, kenapa saya ada tadi sedikit itu penyulaman itu kenapa? Itu selalu musuh kita, bukan musuh sih bahasanya, kendala kita di lapangan ya, karena saya di Serai itu beberapa kali setiap musim kemarau itu kebakaran. Nah, itu dia kebakaran. Jadi setiap bulannya kita selalu monitoring mana yang kurang disulam ya, kurang rapat kita sulam dan segala macamnya itu. Itu jadi penting tuh kalau penyulaman. Berarti arah ke depan itu bisa menjadi nilai tambah. Iya, kita harapkan menjadi komoditi masyarakat atau nilai ekonomi tambah untuk masyarakat yang terjun langsung atau bersentuhan langsung dengan kegiatan kita. Ya, itu kan itu salah satu strategi juga, Bang. Jadi kan bagus sekali. Gita Buana sudah sampai memikirkan itu. Iya. Mungkin juga banyak sih tanaman lain yang mungkin banyak. Cuman strateginya di situ ya.
Itu luar biasa, Bang. Tapi ya menurut saya itu perlu juga kita berdiskusi ulang. Apalagi nilai ekonomi itu adalah penyuliman tadi ya. Apa? Penyulingan. Nah, Ya. Penyulingan. minyak kan? Iya, untuk minyak. Nah, Ya, minyak. minyak Itu atsiri. perlu juga, terutama kawan-kawan kita Buana dalam pendampingan. Kalau dalam penyuliman minyak itu kan kita butuh kayu. Jangan sampai gajah tidak lewat tapi kayu habis. Oh, Nah, iya, itu perlu iya. ini Benar, untuk bahan inilah. Itulah menjadi PR. Kita berhasil. Benar. Tapi Iya. Tapi Itu kayu sudah semakin ini ya. Iya, itu Iya, sudah karena dia butuh kayu Iya. banyak itu Iya, kan. iya, iya, itu benar-benar. masalah penyulingan ini sudah dipikirkan ya, bukan jauh-jauh hari, sudah dipikirkan semuanya dari aspek bahan bakar, Iya, karena iya, dia iya. menggunakan api dan juga alat-alat itu tidak gampang dan tidak murah. Iya, gitu. itu juga perlu pertimbangan. Jadi itu juga. menjadi PR kita PR nanti yang akan datang. untuk untuk akan ya kedepannya Ya, lah. menarik, gitu menarik. kan. Iya. Nggak terasa nih, Bang. Iya. Udah Nah, iya. di penghujung waktu nih. Sebenarnya Nah. masih banyak sih yang hal-hal yang kita perlu Hmm. bicarakan, karena memang kalau ngobrol soal konservasi ini nggak habis-habis nih, gitu kan. Artinya bahwa banyak metode, banyak perlakuan, banyak hal-hal yang kemudian kita gitu ya selaku penggiat lah ya, penggiat lingkungan, bagaimana konservasi ini tetap ada gitu ya. Kita harus melakukan apa gitu kan, kita harus bagaimana ke masyarakat, terus ketika program berjalan apa yang harus kita lakukan dan banyak lagi. Artinya bahwa konservasi kalau kalau dari aku sih melihat konservasi ini butuh sentuhan semua pihak ya. Ini bukan saja pekerjaan si A si B, bukan pekerjaan pemerintah saja, bukan pekerjaan dari masyarakat saja, bukan pekerjaan dari para penggiat, tapi semuanya harus berkolaborasi. Yes, Aku lihat. Karena secara sadar atau nggak sadar, konservasi ini menjadi penting karena spesies lah kalau kita katakan di dalam kawasan hutan itu, itulah penyeimbang ekosistem kalau aku lihat gitu kan. Nah, jadi perlulah semua berkolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan, pelestarian kawasan hutan, menjaga tetap asri gitu kan. Kalau Abang nih, Bang, kalau mungkin kita closing statementnya lah, kira-kira konservasi ini gimana sih, Bang? Kalau saya lebih seperti ini ya melihatnya. Mungkin saya melihat itu kan orang sering menyangkutkan kalau pertanian itu merusak ya. Apalagi di sekitar hutan ya. Sekitar hutan. Nah, kami itu juga punya pemahaman yang kita diskusikan di tingkat petani. Bertani itu tidak perlu merusak hutan, karena kami yakin dan sangat percaya sekali kalau petani itulah yang memberi makan pada dunia. Oke. Itu dari kami. Kalau Bang Agus nih kita Terima kasih Bang. Kalau untuk saya sebenarnya untuk bicara tentang konservasi, saya berharap konservasi ini lebih menyentuh semua kalangan sebenarnya. Karena masalah konservasi ini bukan hanya 1, 2 dan segala macamnya. Jadi kita sebagai penggiat alam atau konservasi, kita harus lebih peduli apa yang dialami oleh masyarakat yang terdampak langsung gitu. Kita harus lebih sensitif, lebih khawatir baik ke masyarakatnya dan juga ke flora dan faunanya. Ya mungkin itu aja sih kalau dari saya. Baik, di penghujung acara ini kayaknya kita harus pamit nih. Aduh, pamit ke ini. Iya, pamit ke para penonton nih. Oke. Kan? Jadi berpesan juga lah, jangan lupa di subscribe gitu ya, di like dan komen, tinggalkan disebarkan. Kalau menurut informasi ini lebih menarik, bermanfaat untuk orang banyak, tolong disebarkan. Kan dan kami juga perlu kritikan, dan membangun lah ya. Artinya kami pamit dalam bincang sore hari ini. Semoga hal-hal ini bermanfaat buat kita semua, buat orang banyak, dan kita tetap bilang lestari ya Bang ya. Sahabat konservasi, salam lestari.